Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Marbila. Saya dari kelas 02 TMSP 008. Asal saya dari Sumedang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas yaitu tentang monolog, yaitu mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia. Di mana pada monolog kali ini kita akan mempresentasikan pengalaman hidup saya tentang bagaimana dari SMK menuju ke Universitas Pamulang pada saat ini. Pada awalnya, pada saat saya lulus dari sekolah menengah pertama pada saat SMP, saya bingung mau ke jurusan teknik kendaraan ringan atau ke teknik komputer jaringan atau disebut TKJ. Pada saat itu saya juga menanyakan kepada rekan-rekan tetangga saya yang ada di TKJ. Dia menjelaskan bagaimana cara belajar mengajar di jurusan TKJ. Dan saya juga menanyakan kepada satu orang teman saya yang di jurusan teknik kendaraan ringan. Pada awal saat itu saya juga menanyakan bagaimana cara mengajar dan mengajar di jurusan tersebut. Setelah saya tahu dari kedua sisi tersebut, saya membandingkan dan merundingkan kepada kedua orang tua saya bagaimana bagusnya. Pada saat itu saya memang bisa dibilang bisa dua-duanya atau ada potensi buat kedua jurusan tersebut. Dari sisi saya, peluang lebih besar di jurusan teknik kendaraan ringan karena pada zaman sekarang yaitu AI, era globalisasi, era teknologi, lebih besar chance peluang buat untuk menjadi seorang pekerja atau seorang engineer. Setelah itu saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan MPLS. Setelah kegiatan MPLS yaitu tentang pembelajaran belajar dan mengajar. Pada awalnya saya kira bagaimana sih, takut saya gak bisa itu awal gak bisa praktek, takut gak ngapa-ngapain pada saat itu. Tetapi guru sangat menjelaskan dengan detail. Saya juga terinspirasi dari guru saya sendiri, yaitu yang bisa disebut Bapak Ndun Sukmana. Dia menginspirasi saya karena dia sangat sosok mandiri, bertanggung jawab, dan bisa mengajarkan murid-muridnya seperti saya ini yang masih bisa beradaptasi dengan sesama. Setelah itu saya pada saat kelas 10 saya memutuskan untuk berorganisasi aktif di bidang organisasi OSIS, pramuka, dan kegiatan kerohanian Islam yaitu Rohis. Pada kegiatan OSIS saya sebelumnya dicalonkan, disuruh oleh para guru, oleh para teman-teman saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Pada saat itu saya memikirkan kembali bagaimana sih emang worth it atau emang bagus menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS pada saat itu. Setelah saya pikir-pikir, bagus juga, sekarang mumpung masih muda, saya juga ingin mempunyai pengalaman bagaimana sih organisasi tersebut. Walaupun saya sebelumnya masih belum tahu bagaimana sih berorganisasi yang baik dan benar itu. Setelah mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, alhamdulillahnya saya menang pada voting dan pencoblosan pada saat itu. Yang kedua yaitu pramuka. Pramuka saya juga ikut berorganisasi di pramuka yaitu Dewan Ambalan. Saya di Dewan Ambalan berjabatan sebagai judat. Judat itu apa sih? Judat itu sebagai pemangku adat, yaitu yang mengatur jalannya acara dan lain-lainnya. Yang ketiga kegiatan Rohis. Saya juga ikut berorganisasi kegiatan Rohis. Saya menjadi ketua DKM di masjid sekolah saya. Saya juga aktif mengikuti kegiatan hadroh seperti mengikuti lombanya, mengikuti seminar dan lain-lainnya. Setelah kelas 10 naik ke kelas 11. Pada saat kelas 11 saya disuruh oleh guru saya untuk mengikuti kegiatan lomba. Apa sih lombanya? Lomba LKS, yaitu lomba kompetisi siswa.
Lomba LKS yaitu mengikuti lomba kegiatan yang dilombakan, yaitu lomba jurusan. Seperti teknik kendaraan ringan, berarti lombanya tentang teknik kendaraan ringan tersebut. Pada saat itu awalnya saya kirain siapa gitu teman saya yang mau disuruh ikutan, malah saya yang disuruh oleh gurunya. Pada saat itu saya memberanikan dirilah untuk, mumpung masih muda gitu, lebih banyakin pengalaman daripada gak ngapa-ngapain. Kan kita gak ada hasilnya. Kalau kita udah mencoba kan kita juga gak bakal tahu bagaimana terjadinya proses tersebut. Setelah mengikuti lomba, naasnya saya tidak lolos untuk babak selanjutnya. Tapi itu juga saya tidak putus asa. Saya juga ingin bersemangat terus untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Masuk ke kelas 12. Setelah kelas 12 saya masuk ke kelas 12. Di kelas 12 saya mengikuti kegiatan yaitu PKL, praktik kerja lapangan. Saya PKL di Rejeki Toyota Sumedang yang bertepatan di kota Sumedang. Pada awalnya saya juga tidak terlalu berbaur dengan karyawan-karyawan Toyota. Awalnya saya juga ingin berkenalan dengan karyawan-karyawan di Toyota. Alhamdulillahnya dari karyawan Toyota semuanya pada baik-baik semua. Pada saat PKL saya selalu menanyakan, apa sih ini, kegunaan ini apa, fungsi ini apa, kunci ini buat apa sih? Aku selalu nanya kepada karyawan di situ yang lebih tahu. Alhamdulillahnya saya juga selalu diberikan apresiasi oleh karyawan-karyawan tersebut, dan saya juga mendapatkan ilmu dari PKL tersebut. Pada saat PKL saya mengikuti SNBP, yaitu jalur masuk ke PTN. Pada saat PKL itu saya masih ingat. Pada saat daftar tersebut saya terlalu berharap awalnya mengikuti kegiatan SNBP, dan soalnya saya adalah satu eligible di sekolah saya. Saya terlalu pede di situ, terlalu percaya diri. Saya mendaftar SNBP ke jalur menggunakan prestasi, tiga sertifikat prestasi. Pas dibuka pada saat itu tanggal 18 Maret 2025, saya masih ingat, saya bukalah pengumuman tersebut. Saya pada saat itu masih PKL, belum pulang. Pas dibuka pengumumannya, astagfirullahaladzim, saya di situ menangis sekali. Saya terlalu berharap pada saat itu untuk lulus di PTN tersebut, yaitu saya daftar ke PTN UPI Teknik Otomotif. Setelah mengikuti SNBP, saya juga mengikuti UTBK SNBT. Kalau UTBK SNBT yaitu mengikuti jalur tes menggunakan teori kita sendiri, ujian mandiri. Dan hasilnya juga masih belum maksimal, saya juga tidak lolos di UPI. Setelah itu saya mengikuti daftar ke UIN Bandung SPAN PTKIN, dan hasilnya juga masih sama, masih tidak maksimal dan tidak lolos juga. Setelah itu saya mengikuti tes Gajah Tunggal, Politeknik Gajah Tunggal. Di Politeknik Gajah Tunggal saya terutama pengalaman psikotes, pengalaman tes olahraga, tes ujian, semuanya di situ sebagai tesnya tuh seperti tes tentara. Saya juga awalnya kaget, psikotesnya banyak sekali ini. Saya juga awalnya latihan cuma segini, pas di psikotes kok gini. Dan di situ saya hasilnya masih sama, masih tidak lolos. Setelah melihat pengumuman saya tidak lolos di Gajah Tunggal, saya melihat postingan Instagram bahwa Universitas Pamulang masih buka gelombang, masih buka pendaftaran, yaitu gelombang 4. Saya daftar gelombang 4, dan setelah saya daftar saya mengikuti ujian, dan alhamdulillah saya lulus di Universitas Pamulang jurusan Teknik Mesin.
Pada saat awal masuk ke Universitas Pamulang, saya berkenalan dengan teman-teman sekelas saya dan saya cocok sekali dengan teman-teman saya karena mereka sangat baik dan bisa diajak kerja kelompok dan bisa diajak kerjasama. Terima kasih buat teman-teman saya yang saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk sampai ke semester 8 dan kita wisuda bersama. Terima kasih juga kepada Universitas Pamulang yang sudah menyediakan fasilitas yang bagus, fasilitas yang oke, fasilitas yang mantap. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.